Pertama saya mau mengecam keras dan mengutuk saudari Syahrini atas pernyataannya yang telah membandingkan dua agama. Karena agama tidak boleh diperbandingkan. Konsep ketuhanan yang diyakini dan diimani oleh orang Kristen tidak boleh dinilai oleh iman orang Islam. Karena itu akan bertabrakan. Itu tidak boleh. Bagi Islam yang saya tahu, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Salam damai sejahtera bagi kita semua, kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa mendukung dan mensupport perkembangan channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada kita semua, di mana baru-baru ini seorang artis yang terkenal, dia diduga merendahkan dan melecehkan Tuhan Yesus Kristus di media sosial, yaitu artis Syahrini. Nah, oleh karenanya langsung saja kita simak videonya yang berikut ini. Seorang pelantun lagu maju mundur cantik, yaitu Syahrini, membuat satu sedikit kegaduhan di media sosial yang kemudian dimuat di surat kabar online, ada suara.com dan juga lambetura.co.id. Nah, apa yang dia lakukan? Dia menyinggung mengenai iman orang lain, mengenai Tuhan Yesus dan juga Alkitab. Apakah Syahrini sudah tidak bisa membedakan kamar sendiri dengan kamar orang lain? Jangan suka masuk kamar orang lain. Nggak usah mencampuri urusan orang lain. Lebih baik urus diri sendiri. Nah, mari kita melihat di berita yang dimuat oleh lambetura.co.id. Di sini saya bacakan demikian ya. Sejak menikah dengan Reno Barak, Syahrini kerap dikenal lebih syar'i hingga membatasi diri untuk tampil di depan publik. Ya, dia lebih syar'i katanya di sini. Syahrini juga kerap membagikan kutipan Islami, video ceramah atau potongan ayat Al-Quran di media sosialnya. Namun, unggahan Syahrini kali ini soal Yesus sebagai Nabi Tuhan malah menimbulkan pro kontra. Karena unggahan istri Reno Barak itu membahas terkait perbedaan cara pandang umat muslim dan non-muslim terhadap Yesus. Nah, ini kesalahan Syahrini ya di sini ya. Dia mencoba menyamakan bahwa Yesus itu sama dengan Nabi Isa yang diyakini oleh orang Islam. Jadi ini kesalahan yang pertama. Jadi karena dia salah atau mispersepsi ini, sehingga dia akhirnya juga salah menghakimi orang Kristen mengenai ketuhanan Yesus. Saya lanjutkan. Menurutnya, gambaran Yesus tidak sesuai dengan gambaran Tuhan dalam Islam, karena Yesus masih memiliki keterbatasan, sedangkan Tuhan merupakan maha sempurna. Bagaimanapun di dalam kitab suci, Yesus lahir, makan, tidur, berdoa, dan punya keterbatasan pengetahuan. Sementara Islam mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna. Umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan, ungkapan dalam unggahan Syahrini. Umat Kristen harus bertanya pada diri sendiri, apakah gagasan tentang Tuhan dulunya adalah seorang anak yang lemah dan tidak berdaya, yang tidak dapat bertahan hidup tanpa makan, minum atau tidur sama dengan Tuhan yang Maha Kuasa yang dijelaskan dalam Perjanjian Lama? Tentu saja tidak, tambahnya dalam kutipan tersebut. Jadi, Syahrini ini mencoba memahami Yesus itu menurut kacamata dia sebagai seorang Islam ya. Jadi, dia kemudian mengatakan bahwa Yesus itu terbatas. Dia makan, dia lahir, kemudian dia makan, dia minum, bahkan dia juga manusia yang lemah seperti manusia biasanya. Pertama saya mau mengecam keras dan mengutuk saudari Syahrini atas pernyataannya yang telah membandingkan dua agama. Karena agama tidak boleh diperbandingkan. Konsep ketuhanan yang diyakini dan diimani oleh orang Kristen tidak boleh dinilai oleh iman orang Islam. Karena itu akan bertabrakan. Itu tidak boleh. Bagi Islam yang saya tahu, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Itulah yang ada. Tetapi apa yang dilakukan oleh saudari Syahrini
Anda telah melakukan perbuatan yang berpotensi mengadu domba, memicu konflik antar dua umat beragama besar di Republik ini, yaitu Islam dan Kristen. Sekali lagi saya menyampaikan, saya mengutuk dan mengecam keras saudari Syahrini atas apa yang saudari ucapkan. Tidak boleh mengukur agama orang lain, mengukur keimanan orang lain dengan iman dan agama yang berbeda. Kalau mau bicara tentang konsep ketuhanan Yesus, maka Anda harus menjadi orang Kristen dulu. Karena hanya orang Kristenlah yang berhak menilai tentang konsep ketuhanan Yesus. Anda tidak boleh menabrak garis-garis itu. Ini negara yang berpancasila. Kita hidup berdampingan dengan agama masing-masing. Tidak boleh saling mengganggu dan jangan pergunakan agama yang satu untuk menilai agama yang lain. Karena ketika itu Anda lakukan, maka Anda sedang memicu konflik antar umat beragama. Mari kita doakan bersama supaya perempuan yang satu ini dikaruniakan anak dalam hidupnya dan dalam rumah tangganya. Jangankan satu anak, kita doakan banyak-banyak anak berlusin-lusin supaya dia sibuk dengan ngurusin anaknya dan enggak ngurusin atau kasih statement, kasih pendapat yang bisa menyakiti hati orang lain yang menganut agama yang minoritas ya. Lu selamat karena lu menganut agama yang mayoritas. Jadi kita yang minoritas ini cuman tidak marah, tidak berontak, hanya mendoakan ente lu dapat anak yang banyak, dapat berkah dalam hidupnya. Kami pun diajarkan untuk tidak membalas tapi memaafkan. Gitu guys, jangan lupa doakan dia. Unggahan Syahrini soal Yesus bikin warganet marah. Dia dituding menghina agama Kristen. Baru-baru ini Syahrini ngebahas tentang Yesus sebagai nabi Tuhan dari perspektif Islam dalam story-nya. Syahrini bilang bahwa dalam Islam gambaran Yesus berbeda dengan gambaran Tuhan yang maha sempurna. Katanya Yesus masih memiliki keterbatasan, sedangkan Tuhan adalah maha sempurna. Bagaimanapun di dalam kitab suci, Yesus lahir, makan, tidur, berdoa, dan punya keterbatasan pengetahuan, tulis Syahrini. Sementara Islam mengajarkan bahwa Tuhan selalu sempurna. Umat Kristen harus menanyakan kembali gagasan tentang Tuhan, tambahnya. Lebih parahnya lagi, Syahrini ngajak umat non-muslim untuk mempertanyakan kembali gagasan Tuhan bagi mereka. Postingan Syahrini ini viral dan langsung mendapat hujatan netizen. Syahrini dituding menyebarkan ujaran kebencian. Kecaman salah satunya datang dari akun Instagram lambe_danu. Allah aja bilang, lakum dinukum waliyadin. Artinya bagiku agamaku, bagimu agamamu. Gak usah usik-usik agama orang lain, diri sendiri aja belum tentu baik, tulis netizen. Sejak menikah dengan Reino Barak, Syahrini memang dikenal lebih syar'i. Gak jarang Syahrini ngebagiin kutipan islami, video ceramah, atau potongan surat Al-Quran dari media sosialnya. Sayangnya, penampilan Syahrini yang lebih syar'i ini malah bertentangan dengan perilakunya. Postingan Syahrini jelas sangat berbahaya dan mengancam kerukunan beragama. Agama yang kita yakini seharusnya jadi sumber kebijaksanaan kita, bukan malah buat ngehina agama orang lain. Yuk. Nah, ini sebenarnya sudah jauh melenceng ya, sudah jauh masuk ke kamar orang lain yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Syahrini. Karena dia ini bukan orang yang ahli di dalam hal seperti ini ya. Dia juga bukan ustazah, dia bukan juga ulama atau apapun, bukan. Dan dia juga bukan seorang pendeta gitu ya. Jadi dia tidak berhak untuk membahas kekristenan, apalagi membahas hal-hal yang sensitif seperti ini ya. Nah, kenapa Yesus itu dilahirkan? Kenapa dia makan, minum? Kenapa dia terbatas? Karena Sang Firman yang sejak semula, sejak kekekalan ada berdiam di dalam diri Allah, itu keluar, turun menjadi manusia melalui rahim seorang perawan yang suci yang dinamakan Maria. Ingat ya, Maria dengan Maryam yang dimaksud di dalam Quran itu berbeda. Sudah saya jelaskan di video saya yang ini. Nah, ketika dalam keadaannya sebagai manusia, Sang Firman otomatis dia terbatas ruang dan waktu karena dia mengambil tubuh sebagai seorang manusia. Dia juga makan, dia juga minum, dan mohon maaf, dia juga tidur dan lain sebagainya. Kenapa? Karena itulah kemanusiaan Sang Firman. Jadi ya
wajar itu terjadi kalau Sang Firman mengalami hal-hal sebagaimana yang dialami oleh manusia pada umumnya secara jasmania. Tapi Alkitab mencatat bahwa dalam kesemuanya itu, dalam keadaannya sebagai manusia, dia tidak pernah melakukan dosa sekalipun. Satu-satunya manusia yang tidak melakukan dosa dalam hidupnya adalah Sang Firman yang menjadi manusia yang disebut Yesus Kristus, yang lahir ke dunia ini tanggal 25 Desember beberapa waktu yang lalu dirayakan oleh semua orang Kristen di seluruh dunia. Jadi Sang Firman menjadi manusia diam di antara kita. Jadi gitu ya, kalau tidak tahu nggak usah berkomentar, apalagi berusaha untuk menggurui orang-orang Kristen mengenai imannya. Teman-teman, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan berita terkait dengan Syahrini ia merendahkan dan melecehkan Tuhan Yesus Kristus di media sosial? Oleh karenanya berharap teman-teman memberikan komentar yang baik, komentar yang membangun, komentar yang positif, serta komentar-komentar yang mengedukasi kita semua. Nah, itulah dia, seorang artis yang sok paham Alkitab, yang sok tahu Alkitab, lalu berujung malapetaka bagi dirinya sendiri. Nah, kesalahan artis ini di dalam membahas-bahas kitab suci yaitu Alkitab, ia tidak paham dan tidak ada ilmu sama sekali terkait dengan konsep ketuhanan, kekristenan. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang saya ungkapkan. Kesalahan artis Syahrini ia membanding-bandingkan dan membahas-bahas Alkitab di media sosial. Yang pertama, Syahrini mengukur iman orang lain berdasarkan iman yang Syahrini yakini. Nah teman-teman, konsep Tuhan yang diyakini oleh orang Kristen adalah tidak sama yang konsep Tuhan yang diyakini oleh agama lain seperti agamanya Syahrini ini. Ya, kalau Syahrini tahu konsep Tuhan orang Kristen, Anda harus percaya Yesus Kristus dulu. Mengapa? Kalau Anda tidak menerima Yesus Kristus atau tidak percaya Yesus Kristus, mustahil Anda tahu dan mengetahui konsep Tuhan kekristenan. Jadi oleh sebab itu Syahrini harus percaya Yesus Kristus dulu jikalau Anda mau tahu konsep ketuhanan Yesus Kristus. Sebab jika Anda percaya kepada Yesus Kristus, maka Allah sendiri yang menuntun Anda untuk mengetahui, mengenal konsep Tuhan di dalam iman kekristenan. Itu yang pertama. Yang kedua, kesalahan Syahrini dalam hal ini adalah Syahrini menyamanyamakan antara Isa di dalam agama lain dan Yesus Kristus di Alkitab. Saya mau katakan kepada Syahrini bahwa Isa yang diceritakan di dalam kitab suci agama lain dan Yesus Kristus yang diceritakan di dalam Alkitab adalah kedua sosok pribadi yang berbeda. Dengan kata lain Syahrini bahwa kedua sosok tersebut, yaitu Isa yang diceritakan di kitab suci agama lain dan Yesus Kristus yang diceritakan di Alkitab, adalah tidak sama, ya, tidak sama. Jadi stop untuk menyamakan Isa yang diceritakan di agama lain dan Yesus Kristus di Alkitab. Karena mengapa? Keduanya tidak sama atau pribadi yang berbeda, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kesalahan Syahrini di dalam hal ini, Syahrini sudah memasuki kamar orang lain, ya. Sudah memasuki kamar orang lain yang seharusnya Syahrini tidak punya kapasitas untuk bahas-bahas iman agama lain di media sosial, ya. Syahrini bukan ulama, Syahrini bukan ustaz, Syahrini bukan pendeta. Jadi terkait dengan ilmu dan pengetahuan Anda terkait dengan iman kekristenan tidak ada sama sekali, ya. Apa yang Anda sampaikan adalah
tidak lain dan tidak bukan yang hanya merendahkan dan melecehkan Tuhan saya, sesungguhnya saya, di mana Tuhan saya itu Yesus Kristus adalah merupakan yang paling sakral di dalam iman yang saya yakini. Dan apa yang Anda ungkapkan dan sampaikan di media sosial merujuk dan melecehkan, merendahkan Tuhan saya. Itulah sebabnya dihujat oleh netizen semua, karena Anda tidak paham konsep ketuhanan di dalam kekristenan. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagi saya apa yang Anda sampaikan tidak lain dan tidak bukan Anda sedang melecehkan, merendahkan iman kekristenan dan terlebih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sesembahan saya. Oleh karena itu, keselamatan di dalam Yesus Kristus bukan moga-moga, bukan juga perbuatan baik dan kesalehan saya dan saudara. Sebab di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 di sana dikatakan, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya, yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama Yesus adalah nama di atas segala nama yang berkuasa. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.